tentang icon yang akan kita gunakan dalam sistem monitoring aplikasi kita. Nah, di sini ada beberapa icon. Ada icon seperti nomor, dan juga ada icon seperti icon yang berbentuk seperti pin yang biasa Bapak Ibu bisa temukan di dalam Maps gitu ya. Nah, jadi di sini setiap icon itu memiliki arti yang berbeda. Jadi seperti icon yang pertama, nomor ya. Jadi nomor ini itu kita gunakan sebagai nomor urut untuk daftar koperasi per kabupaten dan kota. Nah, lalu di sini ada icon pin ya, memiliki berbeda warna dan memiliki arti yang berbeda juga. Dan di sini pertama itu ada warna putih. Nah, putih ini artinya koperasi desa kita tuh belum terbentuk, atau kalau sudah terbentuk itu dia belum berbadan hukum. Nah, lalu yang kedua itu ada warna biru. Nah, warna biru artinya koperasi desa itu sudah berbadan hukum. Lalu yang ketiga ada warna hijau. Warna hijau menandakan bahwa koperasi desa itu sudah beroperasi. Yang keempat ada warna kuning. Nah, warna kuning ini menandakan bahwa koperasi desa itu sudah menerima pencairan dana atau kredit. Dan yang terakhir, warna merah. Warna merah ini memiliki arti bahwa koperasi desa itu dalam pengawasan khusus, atau dalam artian khusus lagi itu ada problem di dalam koperasinya. Nah, dari icon-icon yang tadi itu bisa kita lihat di sini Bapak nanti pengaplikasiannya. Di sini ada nomor yang saya bilang tadi sebagai tunjuk nama kabupaten atau kota. Nah, lalu ada icon berwarna biru ya, yang menunjukkan bahwa koperasi itu sudah berbadan hukum. Dan yang ketiga itu ada warna hijau di sini Pak. Nah, warna hijau itu menandakan bahwa kita bisa lihat lagi. Nah, koperasi itu sudah beroperasi. Di sini Desa Binjai memang baru satu yang diresmikan sama pemerintahan langsung seperti itu. Nah, jadi aplikasi yang kita buat ini tuh adalah aplikasi dengan teknologi tinggi. Karena mungkin banyak orang yang berpikir bahwa sudah banyak website yang dibuat, kenapa harus kami beli punya kalian gitu. Karena aplikasi kita ini sudah terintegrasi dengan yang namanya geografis Pak. Jadi data-data kita tuh bisa langsung semuanya kelihatan di sini. Gitu. Jadi semuanya tuh akan terangkap jadi satu. Jadi itulah kelebihan dari aplikasi yang kami buat. Nah, kita langsung masuk pada produk komputer. Tadi yang biru tuh nggak mau dicoba masukkan, tunjuk kelebihan kita yang sampai ke desa kecil apa tadi. Yang mesti tidak. Langsung ke websitenya, balik ke website. Langsung ke website aja. Kayak biru ini nggak bisa ditembus. Nggak bisa. Ini hanya gambar. Nanti aja Pak. Ya, setelah selesai nanti baru di. Ya lanjut aja dulu. Ini hanya gambar. Ya, oke. Oke. Selanjutnya kita masuk pada produk compare-nya. Di sini saya membagi jadi beberapa bagian. Di sini yang pertama kita akan bahas dulu dari sisi pengalaman pengguna atau user experience. Nah, di sini ada 3 keunggulan yang kita punya dari punya Kementerian Koperasi. Yang pertama itu desain dari aplikasi kita tuh intuitif dan juga user friendly, di mana alur penggunaannya itu mudah dipahami apalagi untuk pemula Pak. Nah, sedangkan punya Kementerian Koperasi itu dia tidak kurang user friendly. Jadi kalau bagi pemula itu sedikit susah untuk memahaminya, di mana letak koperasi, di mana letak daerahnya itu lumayan sulit gitu. Nah, lalu yang kedua itu navigasi dan pencarian aplikasi kita tuh terintegrasi dengan peta. Jadi kita bisa mencari kabupaten atau kota dan juga data desa langsung di petanya gitu. Nah, sedangkan punya Kementerian Koperasi itu pencariannya terbatas dan gak terintegrasi langsung sama petanya gitu. Nah, lalu yang ketiga, aplikasi yang kita punya itu tampilannya cepat dan responsif. Jadi gak akan ada drama datanya loading lama gitu. Sedangkan kalau punya Kementerian Koperasi itu lumayan cukup butuh waktu yang lama untuk loading. Apalagi kalau Tes aja deh Pak, pemerintah masuk. iya Pak. Bisa. Harus keluar dari itu. Tapi ya. Keluar dulu dari apa? Ke aplikasinya langsung. Ya. Sulit nggak? Kalau sulit jalan terus. Ya. Oke.
Itu saya tinggal klik ada. Ya. Ya, oke. Surabaya lanjut aja bisa. Ini kan Surabaya apa? Sudah, ada saya. Nah, jadi Sebentar saya. Nanti Lanjut, Pak. aplikasi yang kita buat ya tadi saya sudah bilang bahwa loadingnya itu nggak terlalu lama gitu ya Pak ya. Jadi kita coba dulu. mau cari daerah mana Pak? Izin Pak. Mau kabupaten mana? Mau daerah mana Pak? Coba di daerah Danau Toba dulu terpencil, Kabupaten Persuburan Kabinsaran. Oh, kabupaten ya. Mudanya. Oh, kampung saya ya. Porsea. Desa Patani 4. Itu Porsea. yang ada di Lagu Boti, kita belum update semua. Kabupatennya aja dulu masuk kabupatennya sah. Porsea. Coba. Persea masuk berarti ke Kabupaten Toba. Toba aja. Kabupatennya Kabupaten Nusa. Toba. Toba. Nih, langsung Kabupaten Toba. itu. Ya Toba. Ha. Ya pelan-pelan sah. Ya. Ini dia. Ya pelan-pelan. Ya, pelan. Ya Kabupaten Toba. Toba. Ha. Ini hanya ya sepintas dulu. Ya. Desa. Porsea. Iya. Cek aja. Ya. Udah beres nih itu. Iya. Nama desa semua itu. Itu kecamatan Porsea ada juga desa Porsea. Desa Patani 4 dulu, kampung saya. Atau baca Desa apa maaf? Desa Patani 4. makan. Desa Patani. 4. Patani 4. Oh masih sampai 3. Iya. Lanjut. Ya, itu ada link data koperasinya sah di link bawah. Pinggir Danau Toba. Ya, terus ke bawah lagi. Ya, link koperasi. Geser pelan-pelan jadi usah. Ya. Jadi ini data hanya masih sampling Pak ya, belum data sebenarnya. Kita belum perkenalkan ke mereka. Ya. Oh. Ya, jadi sekarang contohnya kita kembali Yang jelas mereka sudah terdaftar ya kan? terdaftar semua Pak. Ya, ya. Cuma aplikasinya belum jadi. Enggak, belum jadi. Nanti setelah jadi mereka isi data detail semua. Anggotanya siapa, modalnya berapa Belum. semua ada di sini. Belum Pak. Karena kan belum komunikasi sama mereka, belum jual. Sekarang ke aplikasi milik pemerintah. Milik pemerintah. Ya. Ya, gimana sulitnya kita mencarinya? Coba, kita mau cari yang ke apanya dulu, kabupatennya. Cara mencari Kabupaten Toba. Kabupaten Toba gitu. Iya, Toba. Ya, Toba. Milik pemerintah. Ini milik pemerintah Pak. Silakan Sah. Ya. Jadi yang pertama coba Sah. Klik. Ya. Ya. Saya bantu Pak ya. Ya. Jadi kita harus tahu wilayahnya dulu Pak. Mau ke Toba tahu kita wilayah 2. Klik dulu wilayah 2. Baru keluar wilayah 2 itu ada 11 provinsi, baru cari Sumatera Utara lagi. Iya, cari Sumatera Utara dulu. Klik lagi Sumatera Utara. Ya, geser lagi. Baru cari lagi Kabupaten Toba. Iya. Jadi dia loading seperti ini. Bisa keluar, bisa enggak. Kadang keluar, kadang enggak. Kita harus sabar menunggunya. Itu beda yang pertama. Oke, balik lagi ke presentasi. Balik ke presentasi. Ini tak keluar atau enggak tahu kita. Kadang 5 menit, kadang gagal gitu. Nggak semuanya. Ya. Oke. Oke, tadi sudah ditunjukkan dari sisi pengalaman pengguna. Sekarang kita masuk pada sisi kemampuan peta dan visualisasi JIS. Nah, jadi sebenarnya inti dari aplikasi kita tuh ada di sini, Pak.
Jadi aplikasi yang kita punya itu ada 3 keunggulan juga dalam kemampuan peta dan juga visualisasi JIS. Jadi yang pertama itu aplikasi kita bisa menampilkan batas wilayah secara detail. Jadi nanti batas petanya itu bisa kita lihat dengan warna gitu Pak. Nah, sedangkan punya Kementerian Koperasi itu tidak menampilkan batas wilayah. Jadi hanya peta dasar tanpa ada informasi batas wilayahnya gitu. Nah, lalu yang kedua, aplikasi yang kita buat itu terintegrasi penuh dengan Google Maps. Jadi nanti bisa dicari pada Google Maps dan juga Street View. Nah, lalu Kementerian Koperasi juga terintegrasi dengan Google Maps, jadi bisa juga menampilkan datanya pada Google Maps atau Street View. Nah, lalu yang ketiga, keunggulan yang punya kita aplikasi kita itu adalah aplikasi kita tersedia pada peta Google My Maps. Nah, jadi peta kita itu tersedia di Google Maps dan bisa dikendalikan dan diatur sama pemiliknya. Jadi nanti bisa diatur juga otorisasinya gitu. Nah, sedangkan punya Kementerian Koperasi itu tidak tersedia peta Google My Maps-nya, Pak. Oke, selanjutnya kita masuk pada komponen manajemen data dan operasional. Nah, di sini kita punya 5 perbandingan ya, Pak ya. Nah, jadi yang pertama, aplikasi yang kita miliki itu tabel datanya bisa disesuaikan. Jadi nanti mau seperti apa, perlunya seperti apa bentuknya, itu bisa kita sesuaikan. Dia customizable, kita bilangnya. Nah, sedangkan punya Kementerian Koperasi itu tabel datanya statis, jadi ya nggak bisa diubah dan nggak bisa disesuaikan dengan keinginan kita gitu mau seperti apa. Nah, lalu yang kedua,